Sebentar aku ganti baju dulu. Halo, hai, shalom semua. Selamat malam. Ya, kita akan memulai ibadah kita pada malam ini. Sebelum kita memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, dimanapun kita berada, di rumah, ketika Anda melihat ibadah online ini, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menutup mata kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa di surga, haleluya Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa atas kebaikan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik Bapa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau terus berserta dengan kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami Bapa. Perlayakanlah kami Tuhan untuk datang di hadirat Engkau Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Engkau Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Biarlah Engkau menutupi tempat ini dengan darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Sebelum kita menyanyi untuk Tuhan, saya ingin mengajak saudara-saudara yang sedang melihat ibadah pada malam ini untuk melihat Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Alkitab kita dalam Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Siapkan Alkitab kita semua. Kita akan membaca. Saya akan bacakan Mazmur 117 ayat 1 hingga 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Pujilah Tuhan hai segala bangsa. Megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan masuk dalam ruangan pujian dan penyembahan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapa di surga. Tuhan saat ini Bapa, kami mau untuk masuk di hadirat Engkau Tuhan. Lebih dalam lagi Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita angkatkan penyembahan ini bersama-sama. Kita katakan, Ku masuk ruang. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah menyembah yang maha kuasa.
kami siap untuk menerima berkat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang layak kami puja Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, kita teruskan memuji Tuhan. Kita katakan, oleh darah anak domba. Katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali kita katakan, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Haleluya. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kita percaya Tuhan kita hebat, amin. Haleluya, kita teruskan memuji Tuhan. Betapa hebat. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga,
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sekali katakan berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya, saudara-saudara, untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sekali lagi kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa, saat ini Tuhan sekali lagi kami mau datang di hadirat Engkau Tuhan. Kami mau benar-benar Tuhan untuk merendahkan diri kami di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sanggup mengaruniakan anak-Mu Tuhan yang tunggal, supaya kami yang percaya kepada Engkau Tuhan mendapatkan kehidupan yang kekal Bapa. Tuhan, kami hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Tuhan, tapi Engkau memperlayakan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
terus menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau dahsyat Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya saudara, mari kita terus memuji Tuhan. Kita terus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa, tidak tertandingi. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai,
milik hidupku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Yesus Engkau kami kagumi Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan Engkau. Anak-Mu yang akan membawa firman-Mu, biarlah Engkau memakai dia Tuhan seturut dan kehendak Engkau Bapa. Kami serahkan acara kami seterusnya ke dalam tangan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi yang melihat Tuhan, mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau terus bersama-sama dengan kami Tuhan, di mana saja kami berada Bapa. Haleluya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Ya, shalom yang di rumah. Haleluya. Yang satu duduk di sana, satu duduk di sini, jaga distance ya. Harus 2 meter ya. Oke. Ya. Puji nama Tuhan. Kalau sampai hari ini kita masih sehat, amin ya. Yang di rumah masih sehat ya. Yang ikutin Zoom sehat semua, amin. Haleluya. Ya, saudara tahu bahwa saya juga lihat saudara yang ada di Zoom ya, karena saya memakai TV besar yang di belakang sana, jadi saya tidak merasa sendirian. Haleluya. Oke. Malam ini saudara-saudara kita mengadakan ibadah Jumat Agung secara online ya. Kita tahu semuanya ya. Sebenarnya saya melayani sudah 28 tahun. Saya melayani 28 tahun, tetapi ini yang pertama kali kita mengadakan ibadah Jumat Agung secara online. Biasanya kalau kita ibadah Jumat Agung, rame sekali ya, apalagi kalau Natal ya. Kita berharap bahwa Natal kita tidak ibadah online nanti, tetapi ini adalah ibadah Jumat Agung yang harusnya dirayakan dengan penuh kebesaran, tetapi kita hanya cukup di rumah saja ya. Tetapi puji Tuhan kita masih bisa melakukan ibadah dengan baik ya. Saya berharap bahwa pesan daripada Jumat Agung ini, khotbah ini bisa saudara tangkap ya di sini maupun di rumah saudara masing-masing ya. Saya sebenarnya sedikit berbahagia kalau kita ibadah agung secara online ya. Saya karena selalu berpikir secara positif bahwa ini adalah satu kesempatan yang baik di mana kita bisa berbicara dan menyampaikan sesuatu kepada bukan cuma dalam satu gereja ya, tetapi kita bisa menyampaikan firman Tuhan ini secara menyeluruh sampai ke seluruh ujung dunia. Jadi kalau Tuhan perintahkan buat kita untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, kita nggak perlu beli tiket, tetapi kita perlu dengan online, mereka yang dimanapun bisa mengikuti kita dengan ibadah ini ya, melalui Facebook, YouTube, dan semuanya itu bisa dipakai Tuhan untuk membawa jiwa. Nah, kita hari ini kita memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Dan kematian Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah satu dasar, satu pengajaran yang menjadi kekuatan buat kita
bahwa dasar kekristenan kita adalah ketika kita mati, kita percaya bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Sebab tanpa Yesus mati di kayu salib, kita tidak akan pernah diselamatkan. Jadi berbahagialah kita yang saat ini, baik yang di rumah ini, baik yang ikut online, yang sudah percaya bahwa Yesus mati buat kita, kita ini sudah diselamatkan. Amin. Dia mati bukan karena kita ini berbuat baik. Kita diselamatkan, dia disalibkan bukan karena kita ini orang yang sempurna, atau karena kita mempunyai ibadah yang begitu seriusnya seperti itu, punya liturgi ibadah yang baik. Apalagi setiap corona sekarang ini, ya, gereja tidak boleh dipakai, masjid pun tidak bisa dipakai, ya, semuanya tembok ratapan pun dibatasin. Sekarang kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi artinya bahwa ibadah itu bukanlah satu jaminan untuk kita masuk ke dalam sorga. Tetapi yang menjadi jaminan ketika kita percaya kepada Yesus. Kita percaya bahwa kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada kalau khotbah harus ada ayatnya. Nah, saya mau baca ayatnya. Yohanes pasal 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi keselamatan ini orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Yesus itu betul-betul mengorbankan buat dirinya. Saya mengatakan bahwa ada banyak orang tidak percaya, belum percaya bahwa yang mati di kayu salib itu adalah Yesus. Ya. Tetapi melalui kesempatan ini saya memberitahukan kepada saudara, ya, ya, bahwa kita yang sudah percaya ini adalah orang yang beruntung, orang yang sudah diselamatkan, maut sudah dipatahkan, dan sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pesan saya bagi saudara-saudara yang sahabat saya, ya, mungkin yang sekarang ngikutin Facebook, yang belum percaya kepada Tuhan, saya mau katakan melalui media ini, saudara harus ambil satu keputusan, ya, bahwa saya menawarkan keselamatan buat saudara apabila saudara mau percaya kepada Yesus. Ya. Dulu saya bukan orang percaya. Dulu saya berpikir bahwa ketika saya taat beribadah, saya berbuat baik sebaik-baiknya mungkin, saya mau berbuat amal sebanyak mungkin, saya pikir saya akan masuk sorga. Tetapi ternyata bahwa itu tidaklah menyelamatkan. Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu mempunyai misi yang mulia, yaitu menyelamatkan dunia. Banyak orang menganggap, ya, dia itu cuma nabi biasa. Tetapi saya percaya secara pribadi bahwa dia adalah Allah, dia yang mati di kayu salib, dia yang Allah menjadi manusia. Ya. Hari-hari terakhir ini mungkin banyak orang lupa akan Tuhan, lupa akan kasih Tuhan, yang tadinya mungkin sudah percaya kemudian lupa akan kepercayaannya. Makanya saat ini Tuhan kirim itu COVID-19, ya, sehingga dunia mulai goyang, ya, baru 19, ya, saudara, belum 20, 21, 23, bahkan yang lainnya. Ini baru 19. Saudara-saudara, di akhir zaman saya tidak tahu COVID berapa, ya, yang akan ini saja COVID-19 saja semua orang mulai sadar, ya,
di jalan-jalan mulai datang keluar, mereka sujud menyembah. Kalau saudara lihat di sosial media, yang tadinya nggak pernah berdoa, akhirnya mereka berdoa tanpa malu di jalan-jalan, di pojok-pojok, karena mulai berpikir, wah ternyata keselamatan itu penting, ya. Hidup ini hanya sesaat dan keselamatan itu penting. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa ini adalah saatnya penampian. Saatnya di mana ujian mulai dilakukan. Ujian iman mulai dilakukan. Dan kita harus mengerti betapa begitu besarnya cinta Tuhan dalam hidup kita, ya. Keselamatan itu seperti sesuatu yang kita miliki dan kita harus jaga sedemikian rupa, ya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Rasul Paulus, dia menganggap bahwa kematian Yesus itu sebuah harta, ya, sebuah harta, sebuah sesuatu yang sudah diberikan buat kita, sehingga yang sudah diberikan buat kita itu betul-betul jaga sedemikian rupa. Ini kekayaan bukan dari dunia, tapi ini kekayaan yang diberikan buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Ayat 8 dikatakan begini, ditindas namun tidak terjepit, tidak kehabisan akal, gak gampang putus asa. Nah, ini bedanya antara orang dunia dengan orang percaya. Kalau orang dunia mungkin sudah mulai putus asa, mulai galau, ya kan? Apalagi sudah disuruh ke rumah, terus gak boleh kemana-mana, sudah mulai galau, ya. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita nggak pernah kehabisan akal. Oke, gereja ditutup, ya, semua nggak bisa ibadah, kita nggak kehilangan akal, kita masih bisa online. Firman Tuhan masih bisa disampaikan, ya. Dan itu satu ujian bagi kita, ya. Ujian bagaimana ketika kita cinta sama Tuhan, apakah kita mempunyai keinginan dan kerinduan untuk terus mencari Tuhan, ya. Kan namanya juga online, saudara bisa lakukan atau tidak ada yang tahu, ya. Dan apalagi gereja-gereja besar sudah mulai online yang begitu, alatnya yang luar biasa, yang lebih bagus, penyanyinya mungkin lebih luar biasa, spektakuler. Tetapi yang kita sendiri, kita kadang tidak mempunyai keinginan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari-hari ini adalah satu ujian yang berat buat kita, apakah kita tetap dekat dengan Tuhan atau tidak, ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Nah, dikatakan bahwa dalam ayat 9, dalam kesesakan kita tidak sendiri. Tidak pernah sendiri. Walaupun terhempas, kita pun tidak pernah binasa. Karena tangan Tuhan, kasih Tuhan selalu menolong kita dan membentengi kita. Hari ini kan kita sedang memperingati Good Friday. Good Friday. Good, ya. Jumat yang indah. Good itu indah, ya toh? Baik. Jumat bagus. Tapi kalau misalnya sisi Tuhan Yesus di Jumat 2000 tahun yang lalu, itu bukan Good Friday, itu Bad Friday. Kenapa? Karena di Jumat itu hidupnya menjadi taruhan. Dia dianiaya,
Ya, saudara-saudara, kalau misalnya dalam satu hari saudara menerima masalah dalam satu hari itu, misalnya hari Senin, ya. Terus kemudian saudara lakukan ini, aku dari pagi sampai sore sial melulu. Nah, ini apakah saudara katakan good Monday? Tidak, bad Monday. Nah, tetapi kita harus tahu yang Yesus alami, bad Friday itu menjadi good Friday buat kita yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan itu mau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita bersama-sama. Nah, saudara-saudara, mari teman-teman dan sahabat saya, dimanapun saudara berada, dimanapun Anda berada, nah, terserah ada di mana, saudara harus percaya kepada Yesus. Ya, saudara harus percaya kepada Yesus. Yang belum percaya, ambil keputusan malam hari ini, percaya kepada Yesus. Maka hidupmu akan diselamatkan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan malam hari ini, ya. Saya akan memulai ibadah perjamuan kudus. Jadi saya berikan kesempatan buat saudara jemaat yang ada di rumah, yang memakai Zoom atau Facebook yang mengikuti ini, maka atau Instagram, ya. Saudara ikutin ibadah perjamuan kudus ini, ya. Walaupun saya tidak ada berada dengan saudara malam hari ini, tidak bersama-sama dengan saudara, tetapi percayalah Tuhan ada bersama-sama dengan saudara saat ini juga. Sebab semuanya di dalam nama Yesus, semuanya yang mustahil bisa menjadi tidak mustahil. Nah, saudara-saudara, saya persilakan buat saudara-saudara semua untuk mempersiapkan diri, memegang roti dan anggurnya masing-masing, ya. Ya, semua persiapkan roti dan anggur masing-masing, ya. Nanti saya akan berdoa, ya. Yang di rumah sini juga boleh langsung ambil roti dan anggur. Kalau saudara sudah memegang roti dan anggur masing-masing, ya, ikutin saya dan kita akan berdoa. Kenapa sih kita harus mengadakan ibadah perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus itu mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita pegang roti di tangan kanan kita. Ini hanya roti biasa, mungkin anggur biasa yang kita pegang. Tetapi ketika dimeteraikan oleh darah Yesus, ini akan menjadi yang luar biasa, ya. Jadilah iman kamu malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Berkati roti dan anggur di tangan kami menjadi kekuatan dan pemulihan bagi hidup kami. Ampunilah kesalahan kami, ajar kami untuk menjaga harta yang sudah Kau berikan kepada kami, yaitu keselamatan kekal. Saudara, mari kita baca firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa anggur di tangan kanan kami adalah gambaran darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib. Kami percaya bahwa anggur ini berkuasa untuk menguatkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita baca firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur sejenak buat kasih karunia Tuhan. Haleluya Yesus. Saya berikan kesempatan saudara, baik di sini maupun yang di rumah, untuk mengucap syukur. Tuhan masih baik buat saudara. Tuhan masih menolongmu. Tuhan masih memberikan kamu kekuatan. Tuhan masih memberikan kamu kebaikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sudah terjadi atas kami Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, hidup kami dipulihkan, dan sekarang sudah menjadi baru Tuhan. Tidak lupa di saat ini kami berdoa buat Julia Usun yang ada di Mildura, yang sekarang masih ada di hospital. Saya percaya kasih Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah dia. Dan saat ini kami memanggil namanya Julia Usun Angi di dalam nama Yesus Kristus. Engkau disembuhkan saat ini juga. Engkau dipulihkan saat ini juga di dalam nama Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Yesus dia raja di atas segala raja, yang berkuasa. Sakit penyakit yang sekarang ada di dalam Julia Usun Angi, hari ini kami patahkan, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami percaya kasih-Mu besar. Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur malam hari ini kalau kami diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dan mengadakan ibadah perjamuan kudus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu itu Tuhan. Dan kami percaya kami sudah dimulihkan. Kami percaya kami sudah disembuhkan. Kami percaya kami sudah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, langsung saja saya memberikan pengumuman buat saudara, ya, bahwa ibadah hari Sabtu digabung dalam ibadah online Minggu Paskah, ya. Ibadah Sabtu tidak ada, tapi diganti dengan ibadah online Minggu Paskah jam 7.30, ya. Jam 7.30. Ya. Saudara, seperti malam hari ini, saudara sedia waktu untuk kita beribadah di minggu malam itu.
Dan saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan atau mengembalikan persembahan, saudara boleh lihat di layar kaca ya, masing-masing, di TV masing-masing, di handphone masing-masing ya, walaupun di Zoom, di Facebook, dimanapun saudara lihat ini, dan saudara boleh catat, dan saudara boleh memberi untuk kemuliaan daripada nama Tuhan ya. Saya kira itu saja pengumuman, dan kita akan kembali ketemu di Minggu sore ya. Oke, mungkin ada pengumuman lain? Tidak ada? Oke, baik, kalau tidak ada, mari kita akan berdoa tutup buat videonya belum ready, nanti hari Minggu diputar hari Minggu ya, diputar hari Minggu. Oke. Jadi saudara-saudara, kita akan berdoa untuk tutup ibadah malam hari ini ya. Bapa kami dalam sorga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur. Kami boleh dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan sudah berkati kami ya. Kami sudah menikmati kasih Tuhan, kami memuji Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, bahkan kami dikuatkan melalui ibadah perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap sama dulu, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Kami berdoa buat kami yang ada di tempat ini, kami berdoa buat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus jamah mereka, Tuhan tutup bungkus dengan darah kuasa, Tuhan bentengi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu akan menolong mereka Tuhan Yesus. Penyertaan Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sebentar akan mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya bahwa mukjizat-Mu tetap ada, dan kami tetap berharap sungguh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kalau engkau mau angkat tangan, angkat tanganmu di rumah engkau masing-masing, dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah Allah Bapa memberkati engkau, Tuhan Yesus menyertai engkau, dan Roh Kudus yang selalu mengurapi engkau, sehingga hidupmu akan terus naik, bukan menjadi turun. Engkau akan terus naik ya, bukan menjadi turun, maju, bukan lagi menjadi mundur, karena engkau dipersiapkan sebagai kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati setiap apa yang kau lakukan dalam hidupmu. Karena Tuhan ingin memberkati engkau supaya engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang sudah diberkati katakan amin ya. Selamat malam, selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati ya. Kita ketemu di hari Minggu ya. Sekarang yang bagian Zoom boleh buka soundnya dan saling sapa 1